6天先帝之位，属下斗胆，将暂时辞去所有职务。不知何时到来的宇宙大破灭，真是感人呐！有一丝不。谭宗主，就此停手吧。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Deo Pakboy tersisa 10 episode lagi untuk tamat guys, yaitu di episode 380. Jadi kalau Mimin hitung-hitung sisanya tersisa 5 minggu lagi, yang berarti bakalan tamat di akhir Januari 2025 tanggal 31. Gak berasa ya, Donghua ini sudah menemani kita selama 3 tahun lebih dengan total 380 episode. Gila-gila. Mimisi harapannya agar Donghua ini lanjut ke season selanjutnya guys ya. Ya minimal 400 atau 500 episode lah. Hehe. Moga aja sih. Soalnya masih penasaran nih. Nanti kalau Deo Pakboy kita naik ke alam dewa untuk balas dendam itu kayak gimana? Oke, di part 349 hari ini kita semua bakal menyaksikan perang Dewa Pakboy melawan Thobanji yang masih berlanjut. Nanti bakal ada sedikit kilas balik saat dia masih menjadi Dewa Homa Supreme. Nah, di situ juga bakal dijelaskan gimana Thobanji mendapatkan harta milik anak buahnya Tan Yun. Kok bisa ya guys? Jadi di episode sebelumnya kita semua sudah mengira kalau perang ini mau selesai setelah Tan Yun berhasil keluar dari teknik kuno yang diciptakan oleh Tuo Palin. Tapi tiba-tiba Tuo Palin mengeluarkan harta lainnya, yaitu sebuah harta ruang dan waktu 1000 wajah yang Tan Yun tahu guys, itu asalnya dari mana. Yes, itu berasal dari seorang dewa yang bernama Qinmu. Siapakah Qinmu ini? Apakah dia mantan bawahannya Tan Yun ataukah musuh? So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Kita kilas balik dulu ke zaman dulu, di mana saat itu Tan Yun masih menjadi Homa Supreme. Dia memiliki seorang anak buah yang bernama Qinmu. Qinmu datang menghampiri tuannya Tan Yun dan di sini dia pengen melaporkan kalau dia sudah mendapatkan sebuah harta langka yang bernama Qianmian Linglong atau bulatan ruang dan waktu 1000 wajah. Tan Yun tentu bangga kepadanya. Tapi selain itu, Qinmu datang untuk menyampaikan keluhannya terhadap posisi jabatan dari Dewa Liu Tian atau Kaisar Abadi 6 Surgawi. Kalian mesti ingat ya guys, di sini posisinya mereka belum berkhianat kepada Tan Yun. Nah, si Qinmu ingin menggantikan posisi Dewa Liu Tian yang menguasai salah satu dunia guys. 对6天先帝之位，属下斗胆。 Tapi Tan Yun tidak ingin memberikannya. Walaupun Qinmu ini sudah membuat banyak prestasi, bahkan sangat setia kepada Tan Yun dan suka membantu, bahkan demi Tan Yun pun dia rela mati, tetap saja Homa Supreme tidak ingin memberikannya posisi sebagai penguasa dunia kecil. Qinmu masih terus mencoba guys menjelaskan kalau semua orang melihat Dewa Liu Tian itu kurang bagus dan kurang baik. Dan banyak orang yang lebih setuju agar Qinmu sajalah yang berada di posisi penguasa dunia kecil itu. 不知该置于何处。主人将这个位子给了他人。 Jadi karena bukan Qinmu yang menjadi penguasa, dia pun digosipkan dan diomongi oleh orang-orang guys. Dianggap kurang becus, tidak seperti Dewa Liu Tian. Padahal tidak seperti demikian. Karena bagi sang Dewa Pakboy kita, membiarkan Qinmu menguasai dunia kecil itu hanya buang-buang waktu saja, membuang bakatnya doang guys. 以及不知何时到来的宇宙大破。 Soalnya Tan Yun memiliki lebih banyak hal penting yang harus Qinmu kerjakan. Seperti contoh menghadapi serbuan pasukan iblis
dan kehancuran alam semesta yang akan datang nanti. 天地之外， Qin Mo pun menyatakan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dia juga pamit pengen mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Awalnya Tan Yun kurang setuju, karena dia tahu guys, di sini posisinya si Qin Mo udah kesal, udah ngambek dia soalnya Tan Yun tidak menyetujui keinginannya. Tapi Qin Mo terus mengatakan akan menjadi semakin kuat supaya bisa melayani tuannya dengan lebih baik. 将暂时辞去所有职务。不知何时到来的宇宙大破灭。 Ya, karena sudah seperti itu, maka Tan Yun hanya bisa menyatakan setuju. Dan dari situ jugalah Qin Mo mulai benci sama tuannya Tan Yun guys. Benci karena merasa malu di hadapan semua orang, tidak diberikan posisi jabatan tinggi seperti Dewa Liu Tian. Wadidaw, ternyata hatinya sangat lemah akan kekuasaan ya. 不知该置于何处。主人将这个位子给了他人， Kita beralih ke zaman sekarang dan akhirnya Topalin bisa tahu orang yang membantunya bernama Dewa Qin Mo. Reinkarnasi tertinggi yaitu mantan bawahannya Hongma Supreme. Sialnya sekarang harta 1000 muka ini digunakan untuk menjebak para pasukan sekte Huangfu dan digunakan untuk mengancam Tan Yun. Topalin memberikan ide, gimana kalau nyawa Tan Yun ditukarkan untuk mereka semua yang terjebak saja, Wadidaw. Tentu mereka semua yang di dalam itu tidak mau guys. Mereka sedari awal datang ke sini untuk berperang memang sudah siap untuk mengorbankan nyawanya. Sang kakek mertua bahkan mengatakan, selama Tan Yun masih hidup, maka sekte Huangfu masih memiliki masa depan. 真是感人。活着，皇甫圣宗才 Tobanci sempat-sempatnya meledek pula. Sungguh menyedihkan ya sambil menangis. Tan Yun kasih paham guys. Sebenarnya harta 1000 wajah ini 我们的命无关紧要，比我们所有人都重要。 dulunya merupakan harta cacat yang belum sempurna karena kekurangan yang namanya energi dewa. Ketika Qin Mo perbaiki, waktu itu dia berikan kepada Tan Yun untuk dicoba kekuatannya. Nah, dari situ jugalah Tan Yun sadar kalau harta ini meskipun kekurangan energi dewa masih menjadi harta yang sangat mematikan. Tapi sayangnya harta ini sudah tidak bisa diperbaiki 100%, sehingga kekuatannya pun tidak sempurna. 人家都要 Walaupun apa yang katakan Tan Yun itu benar adanya, tetapi bagi Topalin, tetap saja Tan Yun sekarang tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di dalam. Segera Topalin memperkuat serangan hartanya guys. 算把天 Tan Yun melajukan ceritanya. Qin Mo yang menyempurnakan harta 1000 wajah ini memang bisa digunakan untuk menguasai dunia kecil. Dan bakatnya Qin Mo sangat luar biasa. 而且 Tapi sangat disayangkan, kristal ruang dan waktu harta ini tidak stabil. Karena ada celah yang bisa diserang guys. Topalin pun panik. Dia segera kabur dari sana membiarkan para pasukannya tetap di sini untuk menahan Tan Yun. Wah, ini contoh pemimpin tidak bertanggung jawab. Celah dari harta berhasil dibuat karena iblis melancarkan serangan pukulan penuhnya ke segala area yang ada di dalam dan luar. Hancur sudah. Segera perang pun berlanjut di antara mereka. Nah lo, Xian kembali melawan si wanita kecil. Pertarungan pedang begitu sengit di antara mereka. Ayo dong, keluarkan ultimu Xian Sementara Tan Yun dicegat oleh anak buah terkuatnya Topalin. Apakah dia mampu guys? Serangannya terus dilancarkan sampai menciptakan ledakan besar. 谭宗主，就此停手吧。 Sementara kara iblis memukul sang botak sampai terpental jauh. Belum selesai, adu kekuatan pun terjadi. Ini si botak mirip sama si Masian dari Tonghuanya Shen Ying Wangzhou guys. Hehehe.
Mimin akuin para anak buahnya Topalin cukup kuat. Tetapi sayang, Xian ketika menggunakan teknik pemberian Tanyun melancarkan ribuan pedang, itu tidak mampu ditahan oleh sang musuh berotot dan pada akhirnya terkena banyak tusukan. Sebelum meninggoy, dia menceritakan dulu ketika dia menjadi bawahannya Topalin, tidak banyak orang yang pengen berbicara dengan dirinya karena orang-orang takut sama dia yang tubuhnya besar dan bisa menimbulkan masalah. Tapi cuma si wanita kecil inilah yang menerima dia bahkan ingin berbicara dengannya. Wah, jadi sekarang dia bakal menggunakan kekuatan terakhirnya melawan Xian Sang gadis kecil pun dilempar sejauh mungkin. Sementara dia menahan serangannya Xian dan Tuar. Ditusuk sampai meninggoy jadi abu. Jian mencegat si gadis kecil. Kau ikutlah abang besarmu ke neraka. Pertarungan antar mereka berdua pun berlanjut. Tentu Jian lebih kuat, dia pun langsung menyembungkan dirinya di hadapan Xian Lihat kan, aku lebih kuat darimu. Nanti setelah aku menangkap Tobanji, akan kuserahkan padamu ya, tenang saja, hehe. Kita beralih ke Tanyunnya mode serius. 12 pedang Hong yang dia kendalikan untuk menyerang musuh tanpa henti. Kali ini dia melawan dua musuh kakak adik guys. Sang adik lebih cepat bisa menghindari semua serangannya Tanyun. Si adik di sini tidak pengen kakaknya dihabisi oleh orang lain. Karena dia merasa hanya dirinya lah yang layak untuk mengalahkan sang kakak. Padahal sang kakaknya sudah menyuruh dia untuk kabur. Tapi di balik drama itu, Dewa Pakboy tiba-tiba muncul membalas. Gimana kalau kalian berdua saja mati berbarengan? Hahaha. Tapi tiba-tiba muncullah anak buah si wanita Topalin, yaitu si gadis genit menggunakan kekuatannya untuk menggoda-goda Tanyun. Tapi nggak guna guys, langsung Tanyun hancurkan. Tidak ada ampun, dia tebas sampai jadi abu. Nah lo. 你们两个都得死！天哪！ Si adik amarah melihat sahabatnya dihabisi. Dia pun mengeluarkan kekuatan badai api merah dan melancarkan serangan tebas sang api. Langsung hanya kasih paham guys, api yang sebenarnya, yaitu api Hongmeng. Hehehe. Mampus dah dia tu. Ibaratkan api unggun melawan api dewa nih. Sementara itu, Topalin dalam keadaan sekarat, dia menghampiri seorang kakek tua sambil mengatakan kalau dirinya sudah berhasil mencari reinkarnasi Hongmeng Supreme yang dicari-cari oleh sang kakek tua. Wah, siapakah dia guys? Apakah dia adalah si Chinmu sang mantan bawahannya Tanyun? Tetapi kok mukanya jadi tua banget ya? Dewa Liu Tian aja nggak jadi tua ya kan? Karena pada kepo, cus, kita masuk ke bagian spoiler untuk part 350 Ni Tian Zezun di hari Senin lagi ya guys. Jadi singkatnya nanti kita semua bakal melihat setelah Tanyun dan pasukannya memenangkan perang, dia memberikan ampun kepada para pasukan Tao Tie. Kalau kalian masih tetap di sini, maka nasib kalian akan sama dengan pasukannya Topalin. Apakah mereka bakal memutuskan mundur ataukah tidak? Di sisi lain, sang kakek tua yang Topalin hampiri, dia pun akhirnya mengaktifkan sebuah formasi besar. Entah formasi apa itu guys, tetapi dia mengatakan seberapa kuat pun reinkarnasi Hongmeng Supreme, dia tetap belum menjadi abadi dan belum menjadi dewa. Jadi bersiaplah untuk mati. Wow, sepertinya itu adalah formasi untuk menghabisi Dewa Pakboy kita guys.
yang berarti perang ini bakal berlanjut sampai tamat. Mantap. So, selesai dulu untuk part 349 Ni Tian Zedong against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Kita bakal ketemu lagi untuk toa satu ini, yes. Cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.